Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada di antara teman kalian pada hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ayla sama Maria. Kenapa? Sakit? Kalau andai kata sakit, kita doakan bersama agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, tentunya agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berdoa kepada Allah. Siapa yang mau memimpin doa? Wahyu, silakan. Wahyu maju ke depan, pimpin doa. Siap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Muhammad salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kafir boleh belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian dengan membacakan absennya. Akila Jahra, Rizky, Cahaya, Dewi Astuti, Elma Wita, Rindu. Baik, sebelum kita membahas tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang materi kurban, tentunya kalian masih ingat pelajaran atau materi minggu yang lalu tentang apa? Tentang ibadah haji. Masih ingat arti haji menurut bahasa dan menurut istilah? Ada yang masih ingat? Ada. Oh Mario, coba jelaskan arti haji menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, artinya berkunjung, berziarah, datang. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah menyengaja berkunjung ke tempat suci Masjidil Haram, Baitullah, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Betul sekali. Kemudian di ibadah haji itu ada juga rukun haji dan juga syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu apa saja?
Satu, Islam. Dua, balik. Tiga, apa? Berakal, bukan gila ya, berakal. Keempat, sekarang kita ke materi tentang berkurban. Kurban menurut bahasa artinya adalah dekat atau menghampiri. Sedang menurut istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Kemudian ada juga syarat wajib kurban. Apa saja coba? Satu adalah Islam, kemudian balik, akad, dan juga mampu. Ada umpamanya Islam, akil, balik, tapi tidak mampu, berarti tidak dianjurkan untuk berkurban. Kemudian ada juga jenis-jenis dan syarat-syarat hewan yang boleh untuk kurban. Jenis hewan yang boleh untuk berkurban, satu, kambing, apalagi? Domba, apalagi? Onta, apalagi? Kerbau, apalagi kita? Ya, kambing gembel atau Jawa, yang penting kambing. Ya. Itulah jenis-jenis hewan ternak yang boleh untuk dijadikan kurban. Kemudian syarat hewan yang boleh dikurbankan menjadi kurban adalah satu, tidak cacat, tidak sakit, apa? Hewannya cukup umur ya. Kalau kambing umurnya berapa? 2 tahun. Ada juga yang 1 tahun. Kemudian kalau onta berapa tahun? Kalau sebelum 5 tahun berarti onta tidak boleh untuk dijadikan kurban. Kenapa? Belum umur atau tidak sesuai dengan syaratnya. Dan ada hikmahnya. Apa hikmah kurban itu? Coba Nuril. Satu, meneladani Nabi Ibrahim. Kedua, meneladani Nabi Ismail. Kemudian apa lagi, Akila? Iya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban. Nah, apakah jawaban kalian sudah sesuai atau sudah sampai mendekati kebenaran? Kita lihat tayangan video berikut ini. Kambingnya, onta, sapi, domba. Kemudian dasar perintah kurban adalah surat Al-Kautsar. Sebenarnya
adalah ayat yang kedua, fasholli li rabbi kawanaka. Artinya, maka sholatlah dan berkurbanlah karena hewan kurban. Unta, sapi, kerbau, kambing, umur 5 tahun. Kemudian sapi, kerbau, umur 2 tahun. Kambing, umur 2 tahun. Domba, umur 1 tahun. Binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Mengajarkan sifat dermawan, peduli terhadap sesama, membunuh nafsu kebinatangan. Baiklah, apa saja yang kalian dapat saksikan dari tayangan video tersebut? 1. Pengertian kurban. Kemudian syarat hewan yang bisa dijadikan kurban. Kemudian jenis hewan kurban. Kemudian hikmah dari ibadah kurban. Baik, untuk selanjutnya adalah kita membagi kelompok. Ya. Membagi kelompoknya kita atur menurut urutan nomor ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kebagian nomor 1 berarti gabung dengan nomor 1. Yang kebagian nomor 2 berarti gabung dengan nomor 2 dan seterusnya. Oke, kita hitung dari Dewi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik, kita untuk membuat kelompok ya, kita bagi 4 kelompok. Kemudian sekarang kelompok 1 silakan untuk pindah ke kiri. Kemudian kelompok 2, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sebelah kanan. Kemudian ya, kalian silakan berdiskusi dan juga kalian boleh memilih poin yang mana saja yang menurut kalian nyaman untuk dibahas ya. Setelah diskusi kalian boleh catat. Setelah dicatat kalian maju, setiap kelompok untuk maju mempresentasikan 1 ataupun 2. Berarti kita sepakati 2 orang maju ke depan untuk presentasi. Silakan untuk berdiskusi. Ada yang susah? Bagaimana kelompok 2? Boleh. Dicatat. Setelah dicatat nanti siap presentasi. Baik. Bagaimana kelompok 4? Ada kendala? Tidak ada. Alhamdulillah. Silakan.
Ya. Ada kendala? Berarti milih ini kan? Berarti poin 2 dan poin 3 yang dibahas sama kelompok kalian. Ya. Nah, diskusinya sudah selesai. Siap untuk maju berpresentasi. Baik, sebelum kita presentasi, mari kita untuk melakukan penyegaran dengan cara SPP. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya. Tidak sakit, tidak cacat, serta hukum umumnya. Untuk pertama yang presentasi adalah dari kelompok 1. Silakan untuk Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hukum kurban dan syarat hikmah kurban. Hukum kurban sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Menurut bahasa tidak dekat, menurut istilah artinya suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hewan ternak cukup umur dan tidak cacat. Mendapatkan bagian daging kurban, membahagiakan fakir miskin, tidak silaturahmi antar masyarakat, saling membantu dan saling menolong, dan hubungan sosial bentuk nikmat Allah. Terima kasih. bagaimana tanggapan kalian? Presentasi teman kalian? Bagus. Sip, terima kasih. 2, siapa yang mau mewakilinya? Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Hasil dari diskusi tentang arti korban ya? arti kurban dan hikmah kurban. Silakan Mario. Menurut bahasa artinya dekat, dan menurut istilah artinya suatu ibadah yang dengan menyembelih hewan ternak cukup umur dan tidak cacat. Hikmah kurban.
Oke, kalian. Alhamdulillah. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang pengertian hewan kurban. Pengertian hewan kurban menurut bahasa artinya dekat. Menurut istilah artinya suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bikin kurban merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. 2. Syarat kurban. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal dan mampu. Hikmah kurban bagi masyarakat saling membantu dan saling menolong, menanamkan jiwa sosial untuk syukur atas nikmat Allah, tenggang rasa peduli terhadap sesama, rasa empati, murah hati. Sekian, terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya adalah kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa yang mewakili presentasi depan? Bella sama Talita. Kemudian tentang menurut bahasa artinya dekat istilah dengan suatu ibadah yang menggunakan hewan enam tempat tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Syarat hewan kurban: hewan ternak, kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Hewan yang tidak cacat. Hewan yang cukup umur 1. Kambing Jawa umur 2 tahun. 2. Kambing gembel atau domba umur 1 tahun. 3. Kerbau sapi Pisau umur 2 tahun. Kambing umur 5 tahun. Dari saya. Bagaimana tanggapan kalian kepada bagus ya? Alhamdulillah. Ya. Sekarang setelah kalian presentasi, ada tugas masing-masing, yaitu mengerjakan soal. Pak Guru akan bagikan satu persatu. Jangan lupa nama masing-masing. Sudah selesai. Bagaimana, sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah semuanya? Alhamdulillah, tugas kalian sudah selesai untuk mengerjakan soal. Sekarang Pak Guru ingin menyimpulkan pelajaran materi hari ini, yaitu tentang kurban. Kurban memiliki dua pengertian. Satu, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Sementara
kurban menurut bahasa adalah dekat atau mendekatkan diri. Sementara kurban menurut istilah adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukumnya apa? Hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat jenis yang boleh dijadikan kurban pertama adalah jenisnya satu kambing, sapi, kerbau, domba, dan juga onta. Kemudian syaratnya apa saja? Syaratnya tidak sakit, tidak cukup umurnya. Kemudian hikmahnya apa saja? Satu, meneladani sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua, meneladani sikap Nabi Ismail. Terus tiga, menanamkan sifat sosial, nggak boleh pelit. Keempat, menghilangkan sifat takut dan juga tamak, dan banyak sekali ya hikmah apa yang kalian tadi presentasikan ya, itu banyak dan juga berbeda-beda dalam mengambil ya, karena memang sudah berdiskusi sehingga menghasilkan jawaban yang luar biasa. Oleh karena itu, tepuk tangan untuk kalian. Mari kita penyegaran kembali dengan menyanyikan lagu Tangan ke Atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menyampai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Siap berdoa. Yang rapi boleh pulang duluan. Silakan kita